Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Yusuf Giovanni dari kelas 10 IPA 3, absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran positif bakteri di bidang pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua tahu bahwa bakteri dapat menyebabkan kerugian dalam hidup kita. Namun, tidak semua bakteri berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ada juga bakteri yang bisa menguntungkan untuk kelangsungan hidup tumbuhan, terutama di bidang pertanian. Bakteri sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah yang berada di seluruh tanaman, sehingga tanaman lebih cepat berkembang dengan sempurna. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa bakteri yang sangat bermanfaat bagi tanaman, yaitu Rhizobium leguminosarum. Bakteri Rhizobium leguminosarum adalah bakteri berbentuk basil bersifat gram negatif yang merupakan penghuni biasa di dalam tanah. Bakteri Rhizobium leguminosarum dapat bersimbiosis dengan bintil akar tanaman Leguminosae atau suku kacang-kacangan, yang tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan tanaman, terutama fungsinya untuk menyuburkan tanah yang ada di tanaman. Bakteri ini juga sangat penting dalam hal pemfiksasi nitrogen atau N bebas yang ada di udara. Basil dari bakteri Rhizobium leguminosarum juga sangat penting dalam mendaur ulang atau mendaur nitrogen yang ada di alam, serta dapat mendorong dalam hal mengubah senyawa kimia dari nitrit menjadi senyawa nitrat. Senyawa nitrat yang akan kembali dibebaskan ke atmosfer. Hal inilah yang menyebabkan bakteri Rhizobium leguminosarum sangat penting dan bermanfaat di bidang pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang bakteri Azotobacter crococum. Bakteri Azotobacter adalah spesies Rhizobakteri yang dikenal sebagai agen atau istilahnya sebagai agen penambat nitrogen yang mengkonversi dinitrogen atau N2 ke dalam bentuk amonium atau NH3 yang dapat menambat nitrogen dalam jumlah yang cukup tinggi. Azotobacter dalam istilahnya wadah yang sesuai, Azotobacter juga dapat menambat nitrogen yang berjumlah 10 hingga 20 mg nitrogen per gram gula. Azotobacter juga dapat dikenal sebagai atau bermanfaat untuk mensintesis substansi yang secara biologis aktif dapat meningkatkan perkecambahan biji dan juga tegakan dan pertumbuhan tanaman seperti vitamin B, asam indol aksetat, giberillin, dan sitokinin. Selain itu, Azotobacter juga memiliki kemampuan dalam memetabolisme senyawa fenol, halogen, hidrokarbon, dan berbagai jenis pestisida. Bakteri Azotobacter yang diaplikasikan pada tanah pertanian juga sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan terus akan mensuburkan tanah karena bakteri ini akan semakin banyak jumlahnya dan terus bekerja memfiksasi nitrogen dan juga menaikkan biomasa tanah pertanian. Fungsi Azotobacter dalam hal pertanian juga sangat penting dalam menghasilkan hormon pertumbuhan dan mengurangi sedikit serangan hama yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman. Bakteri ini juga memiliki famili Azotobacteraceae. Juga sebagian besar bakteri ini adalah pemfiksasi nitrogen yang hidup bebas. Azotobacter yang diinokulasi dalam tanah juga dari tanah dan biji dengan Azotobacter efektif dalam
budidaya tanah atau meningkatkan hasil tanaman budidaya pada tanah yang dipupuk dengan istilahnya kandungan bahan organik yang cukup untuk tanaman. Organisme ini juga memiliki sifat sebagai penghambat pertumbuhan jamur atau fungistatik dan juga jamur tertentu yang sifatnya sangat patogen seperti Fusarium. Sifat azotobakter ini dapat menjelaskan pengaruh yang menguntungkan yang dapat diamati oleh bakteri ini untuk meningkatkan hasil perkecambahan biji, tegakan tanaman, pertumbuhan tanaman, dan pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya adalah bakteri nitrifikasi, atau dalam pemecah bakteri ini ada 3 macam bakteri, yaitu Nitrococcus, Nitrobacter, dan Nitrosomonas. Kali ini saya akan menjelaskan yang lebih dulu, yaitu Nitrobacter. Nitrobacter adalah bakteri nitrifikasi yang merupakan bakteri nitrifikasi bisa mengubah senyawa nitrit menjadi nitrat. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama tadi, bahwa fungsi dari nitrobakter atau bakteri nitrat ini adalah mengoksidasi senyawa nitrit yang diubah ke dalam senyawa nitrat. Selain itu, ada juga bakteri Nitrococcus dan Nitrosomonas yang kedua-duanya memiliki fungsi dalam mengoksidasi senyawa amonia dan bisa berubahnya menjadi nitrit atau senyawa nitrit. Bakteri-bakteri yang saya sebutkan tadi ini adalah bakteri yang bisa membantu proses pembentukan senyawa yang tentunya sangat diperlukan oleh tanaman-tanaman yang memiliki tanah, atau dalam istilahnya bakteri ini bisa membantu proses senyawa-senyawa yang diperlukan tanah yang ada di tanaman. Sekian dari penjelasan saya tentang peran positif bakteri di bidang pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini sangat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.